Salam jumpa kembali di Friday Talks. Bersama saya Takim Andriono. Kita akan bersama-sama untuk membahas sebuah pokok bahasan yang menarik pada acara ini. Kita masih membahas tentang topik merebut kembali waktu anugerah Tuhan, dan kali ini adalah bagian yang kedua. Kita akan membahas buku karya Jordan Raynor, dan kita ketahui Jordan Raynor dalam bukunya Redeeming Your Time menyajikan 7 bab. Yang lalu kita sudah membahas bab pertama, mulailah dengan firman Tuhan, dan pada bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang bab 2, pastikan ya Anda benar-benar ya, dan bab 4, prioritaskan ya Anda. Dan kita akan segera memulai dengan membahas bab kedua terlebih dahulu. Pastikan ya Anda benar-benar ya. Ini terkait dengan komitmen kita untuk menebus kembali waktu kita sesuai dengan teladan Sang Penebus. Kita harus memastikan pernyataan ya kita memang benar-benar ya, dari komitmen terkecil hingga terbesar yang kita buat. Mengapa ini penting? Karena tugas-tugas yang belum tuntas cenderung muncul berulang-ulang di dalam memori jangka pendek otak kita, sehingga menimbulkan beban atau stres. Memori jangka pendek, kalau kita padankan dengan komputer, itu mirip dengan ready access memory ya, atau RAM-nya. Jadi kalau RAM-nya penuh, ya tentu jadinya lemot gitu ya, atau komputer kita jadi lambat sekali. Nah, seorang psikolog dari Rusia melakukan penelitian dan kemudian dikenal dengan nama Zeigarnik Effect. Efek Zeigarnik. Apa itu? Menurut hasil penelitian Zeigarnik, kalau kita punya beban tugas-tugas yang belum selesai dan kita jadikan itu beban pikiran, tentu saja karena ada rasa tanggung jawab, maka kita tahu beban pikiran kita itu memori jangka pendeknya penuh ya. Sedangkan kalau kita bisa selesaikan, accomplish, maka memori jangka pendek akan menghilangkan apa yang jadi beban dari tugas itu. Nah, bagaimana caranya? Dan kita tahu bahwa ini dipakai oleh banyak aplikasi, misalnya seperti dipakai untuk mengingatkan kita kalau kita punya target olahraga misalnya, maka lingkaran itu belum menutup ketika target kita belum tercapai misalnya. Memang ini dimanfaatkan untuk hal-hal itu. Namun ada praktek baik yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah pilihlah alur kerja atau workflow yang tepat. Di praktek yang pertama ini kita perlu mengeksternalisasikan ya, beban pikiran kita, walaupun tetap tersentralisasi, dengan cara memindahkan apa yang di dalam memori jangka pendek otak kita itu ke catatan misalnya, baik itu digital maupun non-digital. Nah, studi dari Dr. Baumeister menunjukkan kita tidak harus menutup seketika itu juga siklus terbuka atau open loop dari otak kita agar segera terbebas begitu, tapi yang perlu kita lakukan adalah memindahkan beban pikiran kita.
berupa tugas yang belum tuntas dalam sebuah sistem di luar otak kita. Misalnya catatan tadi, baik digital maupun non-digital. Nah, masih pada praktek pertama, kita perlu mengolah semua komitmen kita dalam sebuah perpustakaan komitmen yang kita tata dengan rapi. Supaya kita tidak jadi tiba-tiba teringat lalu tidak berdaya untuk segera melakukan, dan itu membuat beban pikiran tertentu, ya, membuat kita jadi seolah-olah sibuk banget gitu ya, padahal itu beban pikiran. Lalu berikutnya adalah segera atur ulang kalender komitmen yang mungkin kacau, bisa saja terjadi komitmen yang double dan sebagainya. Segera kita bereskan, kita tata, kita rapikan ulang. Nah, hadir dan mampu memberi perhatian penuh, ini penting sekali. Jadi ketika kita sedang melakukan sesuatu, menghadiri sebuah pertemuan, Zoom meeting, atau apapun begitu ya, Google Meet misalnya begitu, maka kita segera lakukan fokus dan hadir. Jangan memikirkan hal-hal lain. Karena kalau kita memikirkan hal lain itu nanti jadi PR tambahan, mengingat-ingat apa yang sedang kita lakukan atau yang tadi kita lakukan. Kemudian benar-benar lakukanlah hal yang tepat, bukan sekedar berharap demikian. Kadang kita kepingin segera menyelesaikan tapi hanya angan-angan, lalu kita tunda begitu ya. Nah, itulah praktek yang pertama. Lalu praktek yang kedua, sebaiknya semua yang ada di dalam pikiran, mungkin ada di WhatsApp grup kita, atau mungkin di email, atau di kalender, dan sebagainya. Satukan itu dalam sebuah digital tool tertentu, sebuah aplikasi. Ya, misalnya kita menggunakan aplikasi yang bisa mengatur apa yang mau kita lakukan. Itu namanya to-do list, ya, daftar-daftar pekerjaan yang mau kita kerjakan, to do. Lalu yang sudah atau sedang kita kerjakan, ya, itu namanya doing. Dan yang sudah selesai itu masuk ke bagian yang namanya done, selesai. Dan itu menolong kita. Praktek yang ketiga adalah kumpulkan dan catat siklus terbuka atau open loop yang masih kita harus selesaikan, ya, belum tuntas. Pekerjaan-pekerjaan yang masih harus diselesaikan, itu kita catat dengan baik, masuk dalam proses doing. Lalu di praktek yang keempat, definisikan dengan baik pekerjaan atau tugas kita. Bukan hanya sekedar catatan singkat, tapi kalau perlu ada detailnya, ya. Dan itu penting sekali. Kemudian kita kalau punya siklus terbuka tadi, mungkin kita cenderung mau mengingkari tugas yang belum tuntas. Mungkin ada janji dengan orang dan sebagainya. Ingatlah tentang Injil Tuhan dan berikan dirimu sendiri pengampunan kalau memang itu tidak mampu kita lakukan. Ya, Tuhan mengampuni kita ketika kita masih seterunya. Nah, kita perlu berterus terang pada teman yang tadi kita janji bahwa kita belum bisa menuntaskan janji itu karena apa, begitu ya. Dan itu penting sekali untuk kita selesaikan sementara paling tidak komitmen yang bisa dijadwal ulang, begitu ya, sama seperti hutang begitu. Praktek kelima adalah penting sekali untuk mengupdate sistem pencatatan komitmen kita. Seberapa sering kita lakukan, kita tinjau ulang jadwal kita, komitmen kita. Apakah itu harian, itu yang terbaik tentunya, dan mungkin juga minimal mingguan. Dan untuk itu kita perlu memperhatikan dengan baik apa yang mau kita kerjakan, yang sedang dan yang sudah, begitu ya. Nah, mungkin ada respon-respon dari orang yang kita layani atau dengan orang di mana kita bekerja sama. Nah, itu adalah
pembahasan secara ringkas tentang bab 2. Kalau Anda mengatakan ya, tuntaskan ya Anda. Jika tidak bisa, kita harus menundanya. Jangan biarkan open loop itu, lingkaran yang belum tuntas itu ada di memori jangka pendek kita. Itu jadi beban pikiran tersendiri. Mari singkirkan dalam bentuk catatan. Nah, kita sekarang bahas bab 4 lebih dahulu. Prioritaskan ya Anda. Nah, ini bicara tentang komitmen mana yang mau diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, kita perlu menyadari bahwa kadang kalau kita ibarat memasuki sebuah gedung 5 lantai begitu ya, baru kita masuki lantai pertama, kita sudah dibuat sibuk dengan berbagai projects and actions. Lalu kita terbuai dengan berbagai kegiatan yang membuat kita jadi sibuk. Padahal kita lupa kita perlu naik ke lantai 5 terlebih dahulu. Di sana kita akan menemukan yang namanya mission. Mission itu adalah jawaban tentang mengapa Anda ini ada, mengapa Anda diciptakan. Dan mission Tuhan itu jelas. Kita dipanggil untuk melaksanakan sebuah misi pekerjaannya di dunia ini. Memuliakan Dia, melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan sebelumnya. Lalu turun ke lantai di bawahnya yang disebut dengan calling atau panggilan. Ini secara spesifik merupakan pilihan kita dalam rangka menjawab misi itu. Peran apa yang Anda pilih untuk melaksanakan misi yang Tuhan berikan kepada Anda? Kita memang diberi kebebasan, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa semakin sensitif sehingga kita selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan. Nah, kalau kita sudah memilih calling atau panggilan kita, maka sekarang saatnya kita turun ke lantai di bawahnya yang disebut dengan merumuskan long term goals. Apa yang Anda ingin capai dari panggilan Anda? Ini adalah tujuan-tujuan strategis. Nanti saya akan bahas secara khusus pentingnya merumuskan tujuan strategis kita. Dan kemudian kita turun lagi ke lantai berikutnya. Ini adalah capaian antara dalam jangka waktu tertentu dari tujuan strategis kita. Seperti kalau kita melakukan perjalanan dari jarak-jarak tertentu itu kita temukan tonggak-tonggak kilometer ya. Itulah milestones. Kita perlu membuat sasaran antara. Dan baru nanti di lantai 1 kita kerjakan projects and action itu. Jangan dibalik. Kita sudah terlalu sibuk di lantai 1 tapi tidak sempat untuk naik ke yang lebih penting. Dan untuk itulah maka kita juga diingatkan Eisenhower Matrix, di mana kegiatan kita itu atau prioritas kita itu apa yang mau kita lakukan itu ada yang urgent dan ada yang important. Nah, di kuadran yang pertama itu adalah semua yang urgent dan important. Nah, itu tidak ada alasan untuk yang harus dikerjakan. Do this, begitu ya. Itu kuadran yang pertama. Lalu kuadran yang kedua sebetulnya itu yang terbaik, yang perlu kita investasikan waktu kita lebih banyak. Bagian yang namanya not urgent but important. Misalnya belajar, meningkatkan atau mengembangkan kemampuan profesional kita, misalnya begitu. Mengembangkan diri kita, kapasitas diri kita. Itu adalah not urgent but important. Lalu bagian lain adalah urgent but actually is not important. Mendesak tapi sebetulnya tidak penting. Nah, ini perlu kita pertimbangkan. Apakah bisa kita delegasikan pada orang lain? Ada hal-hal yang kita tidak harus selalu kerjakan sendiri. Ada hal-hal yang barangkali bisa ya kita lewatkan begitu ya, untuk kita minta tolong orang lain untuk kerjakan.
Dan yang terakhir di kuadran keempat adalah not urgent, not important, tidak mendesak dan tidak penting sebetulnya. Ini banyak sekali interupsi-interupsi dan ini akan kita bahas secara lebih khusus pada bagian yang ketiga nanti ketika kita membahas bab 3. Dan penting untuk kita camkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, pada bagian akhir dari bab ini saya mengingatkan 5 alasan mengapa kita perlu merumuskan tujuan strategis kita, yaitu tadi yang namanya long term goals itu. Yang pertama, Tuhan mampu melakukan hal-hal besar yang melampaui akal kita. Jadi jangan ragu untuk mencanangkan sesuatu yang besar. Yang kedua adalah tujuan-tujuan besar lebih mudah dicapai daripada tujuan-tujuan kecil. Karena kita akan mengerahkan segala kekuatan akal kita, tenaga kita untuk mencapai hal-hal besar, lebih excited. Yang ketiga adalah tujuan-tujuan besar lebih memudahkan kita untuk mengatakan tidak. Ya. Kalau tujuan kecil barangkali okelah kita kerjakan, tapi lupa kalau ternyata banyak juga tujuan-tujuan kecil itu. Tapi kalau tujuan besar kita jelas kita komit atau enggak, atau kita tahu ini bukan bagian kita. Ya. Yang keempat, tujuan-tujuan besar bisa menarik orang-orang berani untuk ikut mengambil komitmen bersama kita. Jadi kita lebih mudah mendapatkan mitra-mitra kerja yang tepat, begitu ya. Dan yang kelima, kemungkinan kecil Anda gagal secara keseluruhan. Jadi kalau kita punya tujuan besar, mungkin tidak tercapai semua, tapi paling tidak kita sudah berusaha untuk mencapai sesuatu yang besar. Jangan lupa, pastikan Anda tahu misi dan panggilan hidup Anda. Demikianlah akhir dari bagian kedua Friday Talks kita kali ini. Selamat berakhir pekan dan selamat merenungkan apa yang baru saja kita bahas. Sampai jumpa pada bagian Friday Talks berikutnya.